Modul Literasi Numerasi kelas 6, tema 1, subtema 3, hari ke-5. Selamat pagi siswa kelas 6. Semoga kamu tetap bersemangat hari ini. Ayo siapkan buku kerja dan alat tulismu. Jangan lupa berdoa sebelum memulai belajar agar kegiatan ini berguna bagi kita. Kita akan mulai dengan menjawab pertanyaan berikut. Hal sederhana apa yang dapat kamu lakukan untuk menjaga kebersihan dan ketertiban di tempat umum? Tuliskan jawabannya pada buku kerjamu ya. Ayo menulis. Perhatikan poster di bawah ini. Wah, posternya lucu ya. Ada gambar tempat sampah, lalu ada tulisan orang bijak buang sampah sesuai tempatnya. Budayakan hidup bersih dan sehat. Rancanglah sebuah poster berisi ajakan untuk menjaga ketertiban di tempat umum, seperti sekolah, tempat ibadah, atau perpustakaan. Sertakan kalimat imbauan di dalamnya. Upayakan agar poster tersebut memuat bentuk bangun ruang tertentu. Tuliskan alat dan bahan yang akan kamu gunakan serta langkah-langkah persiapan di buku kerjamu ya. Ayo membaca. Sebelum membaca, amati gambar sampul cerita ini dengan cermat. Pulang Basamo, Andi Mulia. Siapakah orang-orang yang ada pada sampul? Apa yang mereka lakukan? Silahkan tuliskan jawabanmu di buku kerjamu ya. Pulang kampung. Aziz senang bukan main. Lebaran tahun ini ayah mengajaknya pulang kampung. Bersama Bunda, Ali, adiknya, dan serta Aisyah, si bungsu yang berumur 2 tahun. Ia akan merayakan Idul Fitri di Ranah Minang. Lebih gembira lagi, ayah memberitahukan bahwa khusus tahun ini ada rombongan pulang Basamo yang digelar oleh Ikatan Keluarga Nagari atau kampung asal ayah Aziz. Pulang Basamo adalah ungkapan asli Minangkabau yang berarti pulang bersama-sama. Hal itu dilakukan oleh banyak perantau dari berbagai daerah di Indonesia untuk memeriahkan Hari Raya Idul Fitri bersama kedua orang tua serta sanak famili. Pada saat pulang kampung itu, umumnya keluarga besar Aziz, baik dari pihak ayah maupun saudara bunda berkumpul di kampung. Mereka tidak saja datang dari satu kota, melainkan dari berbagai daerah. Aziz sendiri pulang dari Jakarta. Nanti ada Mama Rais dari Pekanbaru, Mama Ahmad dari Medan, Ete Rasida dari Palembang. Mama adalah panggilan untuk om atau paman, sedangkan Ete artinya bibi atau tante. Perjalanan Aziz serta rombongan pulang Basamo berangkat dari Masjid LIPI Gatot Subroto. LIPI adalah singkatan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, yakni lembaga negara yang melakukan berbagai kajian dan penelitian untuk kemajuan bangsa. Pada hari yang ditentukan, yakni Kamis, seminggu menjelang Idul Fitri, di samping masjid sudah berdiri 2 bus besar. Penumpang yang berangkat ramai sekali. Begitu pula keluarga yang melepas atau para pengantar, berbaur menjadi satu. Umumnya rombongan keluarga pulang ke kampung halaman dilakukan hanya sekali setahun. Namun seperti Aziz, ada yang belum pulang dalam 2 tahun berlalu, bahkan juga 4 dan 5 tahun belum menjejakkan kaki ke kampung halaman. Itu sebabnya pulang Basamo saat lebaran sangat disambut gembira. Merak Bakauheni. Tepat pada pukul 9 pagi, 2 bus yang ditumpangi Aziz, rombongan pulang Basamo itu berangkat menuju Cilegon, melewati jalan tol
lingkar dalam kota menuju Kabupaten Tangerang, lalu diteruskan ke kota Cilegon. Di Cilegon berdiri satu pabrik baja nasional, yakni PT Krakatau Steel. Kota ini harus kita lewati bila kita ingin menyeberang ke Pulau Sumatera. Boleh dikatakan Cilegon di Provinsi Banten adalah bibir pantai paling barat di Pulau Jawa. Di sini terdapat Pelabuhan Merak. Sedangkan di Pulau Sumatera, tepatnya di Provinsi Lampung, terdapat Pelabuhan Bakahuni. Jarak antara Merak Bakahuni sekitar 60 km. Dapat ditempuh dengan kapal feri atau penyeberangan selama 3 jam. Bila terdapat angin dan ombak yang besar, perjalanan bisa memakan waktu 4-5 jam. Laut yang memisahkan antara Merak di Pulau Jawa dan Bakahuni di Pulau Sumatera disebut Selat Sunda. Aziz baru sekali ini menaiki kapal di Merak. Sebelumnya ia pulang kampung di masa kanak-kanak menggunakan pesawat terbang. Jadi ini adalah perjalanan panjang yang menggunakan angkutan bus yang pernah dialami Aziz, ayah, bunda, dan 2 adiknya. Waktu memasuki Pelabuhan Merak, matahari bersinar cerah. Awan kelabu bercampur dengan awan putih nampak di langit. Cahaya mentari menerangi laut yang bergelombang. Ombak berkejar-kejaran ke pinggir dermaga, kemudian membentur tiang dan dinding beton dermaga Merak. Akibat gelombangnya, kapal kecil maupun besar tampak bergoyang-goyang, tak ubahnya seperti daun ditiup angin. Siang itu, orang-orang banyak yang ingin menyeberang ke Pulau Sumatera. Selama musim liburan Idul Fitri, mereka disebut pemudik. Asal katanya adalah mudik, yang berarti pulang kampung. Itu pula sebabnya rombongan pulang Basamo kadangkala juga disebut dengan mudik bersama. Lampung sampai Banda Aceh. Apakah semua pemudik ini pulang ke Ranah Minang, Ayah? Oh, salah. Apakah semua pemudik ini pulang ke Ranah Minang, Ayah? Tanya Aziz tiba-tiba menjelang turun dari bus rombongan menuju kapal. Boleh dikatakan sebagian besar menuju Ranah Minang, karena orang Minang dikenal sebagai perantau, jawab ayah. Udara di pelabuhan mulai terasa terik karena angin dari laut yang panas berhembus ke arah pelabuhan. Sebentar lagi bus rombongan akan memasuki perut kapal penyeberangan. Namun banyak yang mudik menuju Jambi, Palembang, Sumatera Barat, Bengkulu, bahkan sampai ke Pekanbaru dan Medan juga Aceh, terang ayah. Oh, jauh sekali. Bukankah sangat lelah perjalanan mudik sejauh itu, Ayah? Aziz ingin tahu. Ayah bersiap-siap menggendong Aisyah. Sebentar lagi bila bus rombongan memasuki kapal, kami harus naik ke dek kapal di lantai atas, khusus penumpang. Betul, jauh. Tetapi sejak dulu bangsa kita sudah terbiasa melakukan perjalanan jauh, jawab ayah. Mestinya ayah menjelaskan saat ini kita mesti bersyukur karena jalan lintas Sumatera semakin bagus. Begitu pula armada bus semakin bagus, baik layanannya, kecepatannya maupun daya angkutnya. Di masa dulu, terang ayah, perjalanan ke Jawa menggunakan kapal sewaktu dirintis jalan lintas Sumatera, perjalanan dari Ranah Minang ke Jakarta bisa memakan waktu 4-5 hari. Kini kita bisa sampai di Ranah Minang 2 hari perjalanan saja. Bisa jadi, tambah ayah, di masa datang Jakarta Padang bisa ditempuh sehari semalam. Misalnya bila semua jaringan jalan sudah dibangun jalan kecepatan tinggi yang disebut tol. Insya Allah mudah-mudahan terwujud, lanjut ayah. Jurnal bacaanku. Jangan lupa untuk mencatat wacana yang kamu baca hari ini pada jurnal membaca mingguan ya. Refleksiku, setiap hari setelah selesai melakukan aktivitas belajar literasi, isi lembar refleksinya ya. Ayo mengira. Ketua RT 5 Kelurahan Sukamaju akan menyalurkan bantuan sosial kepada para warganya.
Ada berapa benda yang bentuknya menyerupai bangun ruang bola dalam gambar tersebut? Ada berapa ya yang berbentuk bola? Tuliskan jawabannya pada buku kerjamu ya. Ayo menyimak. Berikut adalah beberapa benda yang berhubungan dengan profesi tertentu. Coba tebak profesi apa yang sesuai dengan gambar yang diberikan. Temukan benda-benda yang berbentuk bangun ruang, kemudian tuliskan di buku tulis atau buku kerjamu. Bangun ruang apa saja yang kamu lihat? Lihat ya, ini ada ilustrasi, lalu pekerjaannya kira-kira apa? Lalu bangun ruang yang kamu temuinya apa? Nah, seperti ilustrasi yang pertama ini kira-kira di mana ya? Pasti kalian sudah tahu. Lalu yang kedua dan yang ketiga silahkan diisi ya. Ayo mengukur. Temukan sebuah benda di sekitarmu yang berbentuk kubus. Ukurlah panjang sisinya. Kemudian tentukan luas permukaan dan volumenya. Silahkan diisi pada tabel ya. Kemudian yang kedua, temukan sebuah benda di sekitarmu yang berbentuk balok. Ukurlah panjang sisinya, kemudian tentukan luas permukaan dan volumenya. Tuliskan jawabannya di buku tulis atau buku kerjamu ya. Ayo berlatih. Kerjakan soal-soal latihan berikut ini di buku tulis atau buku kerjamu. Abdul dan Burhan akan membantu paman mereka membuat peti dari triplex untuk menyimpan buah-buahan hasil panen. Peti yang dibuat boleh berbentuk kubus atau balok. Paman berpesan agar volume peti tersebut tidak kurang dari 125 desimeter kubik. Namun karena keterbatasan triplek yang ada, maka luas permukaannya tidak boleh lebih dari 2 meter persegi. Bantulah Abdul dan Burhan membuat sketsa peti buah yang akan dibuat, lengkap dengan ukuran panjang sisi-sisinya. Gambarkan sketsa tersebut di buku tulis atau buku kerjamu ya. Refleksiku. Setiap hari setelah selesai melakukan aktivitas belajar numerasi, isi lembar refleksinya ya. Sekian pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum.